semacam kayak ada bayangan putih itu tadi. Nah, waktu itu anak saya itu kan nangis terus ya. Nah, kan saya otomatis bingung ya. Kenapa? Begitu saya keluar, tiba-tiba ada yang ngetawain. Kayak ada serigala ya, anjing yang menggaung ya, gitu ya. Au. Masya Allah, Masya Allah. Itu kan ada bayangan, gitu. cuman hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ketemu lagi bersama saya Kang Boy dan Suara Malam. Baik, untuk kesempatan malam hari ini seperti biasa Suara Malam akan memberikan suatu cerita agak mistis ya. Tapi untuk kali ini untuk narasumbernya ini masih yang sama tapi ceritanya berbeda. Jadi buat kalian yang pengen dengerin atau pengen tahu ceritanya, tetap tonton di Suara Malam ya. Baik, narasumber kita udah hadir, mungkin udah ngasih lagi, tapi kasih cerita yang berbeda ya. Kita kembali. Selamat malam Bapak Sukar. Selamat malam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, kesempatan malam hari ini Pak Sukat sengaja datang kembali karena beliau banyak kisah-kisah yang bakal diceritain. Nah, katanya sih malam ini beliau akan menceritakan suatu kejadian pula ya. Yang terjadi, bukan begitu Sukat? Betul. Baik, nggak lama-lama kita langsung aja. Silahkan Pak Sukat ceritain dari awal sampai akhir ya, biar kita mendengarkan. Baik, silahkan Pak Sukat. Oke. Jadi seingat saya itu di tahun berapa ya, saya lupa. Sekitar bulan 3 atau bulan 4 waktu itu. Nah, waktu itu anak saya itu kan nangis terus ya. Nah, kan saya otomatis bingung ya. Kenapa? Memang waktu itu anak saya masih kecil. Umur berapa kira? Yang satu tahun setengah, yang pertama umur 3 tahun. Masih ya, ini ya. Masih kecil. Nah, yang maklum namanya juga di kampung ya. Sampai mertua saya itu juga bingung waktu itu. Sampai larut malam. Nah, kok masih nangis terus? Jadi saya bingung, kenapa ini anaknya? Pas nangis terus, saya coba keluar, ada apa? Ya, coba saya baca-baca gitu kan. Bisa-bisa lah ya. Sebisa mungkin saya membaca. Ya, intinya tetap membaca Al-Quran. Cuman ya memang waktu itu memang nggak ada ini ya. Cuman saya masih kepikiran terus. Begitu saya keluar, tiba-tiba ada yang ngetawain. Tapi sebelum itu emang kayak ada serigala ya, anjing yang menggaung gitu ya. Au. Nggak lama kemudian itu ada yang ketawa. Hihihi. Astagfirullah, tuh sampai berijing lagi ya Allah. Saya sampai masuk ke dalam. Saya coba manggil mertua saya, mak. Kepala mertua saya bilang, itu ada yang ketawa. Kaget ya gue ya. Kaget. Kan keluar tuh. Nah, cuman saya ngeliat ikut keluar. Begitu ngeliat keluar, Masya Allah, Masya Allah. Itu kan ada bayangan. Gitu. Cuman hilang.
Jadi hilangnya tuh gimana ya? Terbangnya tuh set Lama tiba-tiba, ya. terus nggak kelihatan. Itu saya lihatnya samar-samar, samar-samar waktu itu. Nah, aduh ya Allah, sampai merinding sampai sekarang nih ya. Jadi saya masih ingat. Jadi setelah anak saya nangis, terus setelah ngeliat itu, mertua saya langsung baca-baca juga, nggak tahu apa yang dibuang-buangin di depan itu ya. Nah, suara anjingnya sudah nggak ada, begitu kelebatannya itu udah hilang. Semua keluarga pada ngumpul di depan. Nah, setelah ngobrol-ngobrol, ya mertua saya bilang, oh ada yang lewat, ada yang mau mampir minta minum, katanya begitu. Nah, ya abis setelah itu, ya memang sih setelah kejadian itu ya langsung ngobrol-ngobrol biasa lah. Cuman yang bikin ngerinya itu kan yang pertama yang anjing melolong itu tadi, itu yang terus udah gitu yang ngobrol-ngobrol seperti itulah, semacam kayak ada bayangan putih itu tadi. Nah, itulah akhirnya ngobrol-ngobrol sampai malam, kurang lebih sekitar sampai jam 11-an ya waktu itu ya, ngobrol di luar itu. Ya setelah sepi, ya akhirnya pada masuk. Ya akhirnya di dalam itu pada ngumpul, pada cerita-cerita, memang di situ itu ada begini. Ya cuman kan sebatas itu waktu itu saya di sana itu. Tuh. Begitu. Jadi ceritanya mungkin dia nangis itu ada, kalau kata orang tua dulu, ada yang mau mampir atau nengokin ya. Ya. Baik, sebelum ditutup kita ada sesi tanya jawab nih ya. Betul. Soalnya kan orang pasti bertanya-tanya nih. Ya. Yang pertama yang mau saya tanyain itu, ketika pas anaknya nangis itu tiba-tiba nangis, apakah yang ngelihat sesuatu apa gimana? Memang kalau saya waktu itu masih awam ya. Jadi katanya sih kalau anak nangis terus Ya, itu betul. ada yang lihat. Tapi kan waktu itu saya belum tahu. Nah, mertua pun juga bilang, oh iya nih, kayaknya ada yang mau lewat atau mau mampir gitu. Nah, anak saya tuh nangis terus memang waktu itu. Ya cuman kalau anak kecil mungkin penglihatannya mungkin bisa lebih tajam seperti orang-orang yang tertentu ya, dibanding kalau anak kita. kecil itu kalau ngelihat di barat ininya dia tuh masih bisa melihat hal-hal yang seperti itu karena masih suci lah, ibaratnya masih bersih. Makanya itu yang pertanyaan. Pertanyaan kedua itu, ketika hilangnya itu anak itu langsung berhenti nangis apa masih tetap nangis nih ketika Pak Sukat ngelihat ini udah ketika keluar bayangan set hilang, anaknya itu langsung berhenti nangis apa masih nangis posisinya? Nggak lama kemudian memang berhenti. Ya intinya kalau di kampung itu masih dicapai lah. Itu betul, karena mistis ya. Kalau di kampung itu memang sangat luar biasa ya. Betul. Ada yang dibilang katanya buyutnya lah mau nengokin atau mau lihat gitu ya. Jadi intinya ya mungkin kejadian ini bisa jadi pandangan lah buat kita ya. Jadi apapun yang ada di alam sana ya kita harus percaya. Betul. Baik, terima kasih Pak Sukat, meskipun ceritanya singkat tapi mudah-mudahan ini bisa jadi suatu pengalaman yang berharga ya, untuk diceritakan kembali ke anak cicit kita nantinya. Oke. Terima kasih buat penggemar cerita misteri, mungkin Suara Malam kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih juga Pak Sukat. Sebenarnya Pak Sukat masih banyak cerita tapi kita nanti mungkin dilanjutkan. Terima kasih buat semuanya. Semoga malam ini menjadi malam yang penuh dengan misteri dan penuh dengan pedoman untuk mempercayai apa yang telah terjadi. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa selalu tune di Suara Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.